Intinya semangat yang saya bangun ada sebagian atau sosok seorang yang membuat saya harus bangkit. Kalau masalah ditinggalkan oleh seseorang itu biasa saja, gak akan terbalik. Tapi mungkin ada harapan-harapan yang ingin diberikan kepada seseorang tapi belum tercapai. Salah satu contohnya mungkin orang tua kita, terutama seorang ibu. Jadi kita pasti lahir dari seorang rahim perempuan yang sangat kuat. Bahkan dikatakan sosok yang sulit digambarkan dengan kata-kata, melampaui kata-kata. Tidak ada kata untuk menggambarkan. Tapi saya mencoba menyederhanakan lewat sebuah puisi. Jadi ketika saya merasa kehilangan, saya coba meramu dengan mencari media apa yang bisa saya curahkan, ataupun media apa yang bisa membuat saya nyaman untuk mengekspresikan sebuah kehilangan itu. Jadi saya pilih media puisi di sini. Semua hal saya catat, semua hal saya tulis, bahkan saya suka menyendiri. Bahkan ya teman-teman mungkin nggak pernah lihat saya ya. Saya menghilang dari peradaban. Saya menghilang dari peradaban. Saya mencari tempat-tempat misalnya yang tempat-tempat gelap. Salah satu hal yang saya lakukan seperti itu untuk mencari kenapa Tuhan itu setelah memberikan kesenangan harus ada kesedihan. Sedangkan kalau Tuhan mau kesenangan saja berikan, tidak usah kesedihan gitu. Tapi setelah saya berpikir, saya merenung, hakikatnya hidup seperti itu. Tidak ada kebahagiaan yang bisa ditakarkan, tidak ada kesedihan yang bisa ditakarkan, semua hanya bisa disyukuri. Jadi teman-teman punya media sendiri untuk mengekspresikan kehilangannya. Kalau saya lewat media puisi, teman saya ini mungkin ya lewat novelnya. Mana novelnya itu kalau baca pasti nangis gitu. Soalnya iya sangat karena jelek. Makanya dia nangis. Ya di balik tawa seseorang itu, teman kita, sahabat kita, orang tua kita, pasti ada kesedihan di balik itu. Dan begitu pun sebaliknya. Kata quote. Terkait itu ada kata-kata yang tidak tersampaikan. Di sini di dalam punya Bang Taufik, di sini ada yang judul puisinya, salah satu puisinya adalah Surat Itu. Apakah ini adalah salah satu kata-kata yang tidak tersampaikan dari dalam hati Bang Taufik? Surat untuk Ibu. Saya ingat persis tanggal buatnya. Saya buat di Singaraja 13 April 2018. Jadi saya buat dalam keadaan saya di Bali, dan kita kan punya tradisi memperingati 100 hari kepergian. Jadi waktu itu saya disuruh pulang sama ayah saya untuk ikut acara itu. Tapi karena saya masih ada kuliah dan beberapa tanggung jawab di sini, saya nggak bisa pulang. Jadi dalam keadaan yang dilema, apa yang bisa saya sampaikan kepada ibu? Ketika semua orang menanti kepulangan saya untuk ikut acara itu, saya memilih untuk menyendiri. Saya mengambil pulpen saya, beberapa kertas, saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan di sana. Bahkan saya katakan saya ingin menjadi doa, dan saya catat juga di terakhir baiknya 100 hari kehilangan ibu, saya baik-baik saja, bahkan tidak terjadi apa-apa. Untuk menggambarkan ekspresi saya harus ikhlas dengan kehilangan itu. Kesepian yang saya perlu hari ini ada kesepian yang harus saya terima, dan mau tidak mau saya harus menikmatinya.
dengan salah satunya mungkin menulis, karena saya juga membuat tulisan di sana, menulis adalah terapi untuk sembuh. Jadi saya mencoba untuk sembuh dari yang membuat saya trauma. Jadi mungkin bukan hanya saya yang merasa kehilangan seorang ibu, sebagian dari teman-teman semuanya. Tapi karena mungkin saya anak terakhir, jadi saya paling manja sama ibu. Dan ada beberapa keinginan yang belum tersampaikan ataupun terrealisasikan kepada ibu. Itu yang membuat saya sampai hari ini masih terpukul ataupun masih merasa berdosa. Berat sekali. Sungguh dalam puisi tentang surat untuk ibu ini memiliki makna tersirat yang memang bisa kita artikan semua, karena ini juga hal-hal yang mungkin dialami oleh sebagian teman-teman dan juga yang akan kita alami nantinya. Jadi kembali lagi seperti kata Bang Jas, kita mencoba memiliki kehilangan, kesedihan dan kesedihan. Lalu pada buku puisi ini, salah satu puisinya yaitu yang berjudul Maut. Apakah ini yang disebut dari akhir dari kesedihan itu sendiri? Jadi puisi pertama dalam buku ini kebanyakan saya menceritakan sosok seorang ibu. Bahkan untuk judul puisi pertama saya tulis nama beliau. Jadi saya tidak bisa memberikan apa-apa, doa pasti. Tapi untuk mengabadikan namanya, salah satunya cuma mengabadikan lewat tulisan. Dan di samping itu saya membuat rumah baca, namanya Rumah Baca Ria. Jadi itu rumah baca yang saya dedikasikan untuk ibu saya. Rumah baca itu baru saya buat di rumah saya di Bondowoso, dan kakak saya sendiri, kakak perempuan saya mengelola ibu. Itu saya buat dedikasi untuk ibu. Jadi biar rumah yang sekarang sepi itu didatengin anak kecil bermain di sana gitu. Terus kalau terkait dengan puisi Maut ini, saya ingin mengatakan kurang lebih begini. Bait terakhirnya setia kepada yang bernyawa. Artinya maut itu setia kepada siapapun. Mau kita tidak mau peduli, mau tutup telinga, pasti kita akan dihampiri. Tidak tebang pilih, misalnya kalian muda, kalian masih remaja, anak-anak, bahkan bayi. Jadi semua bakal dihinggapi yang namanya maut. Makanya di sini saya tulis maut itu bakal menerpa kepala muda, setengah dan dua, baik yang hijau, kuning maupun kering. Jadi tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Jadi tinggal tunggu saja. Mungkin ketika saya berbicara detik ini, detik selanjutnya cita-cita Jaswanto bisa tercapai kan? Cita-cita kita semua. Ya Bang, berarti sebagian besar bahkan hampir semua dari puisi ini didedikasikan untuk sang ibu. Sebagian besar. Saya percaya sang ibu dari Bang Taufik bangga akan karya Bang Taufik. Harus. Lanjut ke Bang Jas, bagaimana Bang Jas menanggapi dari puisi-puisi atau dari beberapa pernyataan dari jawaban Bang Jas tadi? Saya bukan orang yang kemudian selalu terpuaskan, apalagi dia bukan orang pemuas. Bukan alat pemuas. Bukan alat pemuas. Akan tetapi gini ya, saya bukan orang yang tahu banyak tentang puisi. Bahkan untuk nulis satu puisi pun wah susahnya minta ampun. Tapi di sini saya mungkin memposisikan diri sebagai penikmat puisi. Artinya begini, saya pernah suatu ketika itu, kalau salah nanti dibenarkan. Ada satu puisinya W.S. Rendra yang berjudul Tuhan, Aku Cinta Padamu. Anehnya, puisi ini dibikin, kalau tidak salah terakhir puisi beliau sebelum dia wafat. Nah ini saya takut. Penyair-penyair itu saya takut, karena tidak hanya W.S. Rendra, Suhobi pun di catatan seorang demonstran pun sebelum beliau meninggal, artinya puisi kematian itulah yang kemudian ditulis. Nah saya agak